Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya, Seni Hustiani. Kali ini kita akan membahas mengenai teks negosiasi bagian kedua. Nah, saat ini kita akan menganalisis teks negosiasi. Baiklah, hal yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai struktur teks negosiasi. Sama halnya seperti teks yang lain, negosiasi juga memiliki struktur. Nah, untuk struktur teks negosiasi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada orientasi, kemudian ada pengajuan, kemudian ada penawaran, dan juga persetujuan. Selanjutnya ada pola penyajian dari teks negosiasi. Ada 3 bentuk, yang pertama dalam bentuk dialog, kemudian dalam bentuk narasi, dan juga dalam bentuk surat penawaran. Kita lihat contoh untuk bentuk dialog. Di sini ada dialog seorang penjual dengan pembeli. Nah, ini yang dimaksud dengan teks negosiasi bentuk dialog. Jadi, ada kutipan langsung. Selanjutnya kita lihat contoh dari bentuk narasi. Nah, bentuk narasi ini bisa disebut juga seperti bentuk cerpen, ya. Jadi di sini ada pembukaannya. Nah, selanjutnya di sini ada percakapannya. Selanjutnya bentuk yang ketiga yaitu bentuk surat penawaran. Di sini saya lampirkan contoh dari surat penawaran. Nah, surat penawaran ini juga ada di dalam buku paket, ya, yang buku paket yang biasanya dipakai atau digunakan oleh siswa SMA. Di sini ada contohnya bentuk surat penawaran. Nah, ini termasuk ke dalam negosiasi. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai pasangan tuturan dalam sebuah negosiasi. Ada 5. Yang pertama mengucapkan salam dan membalas salam. Kemudian yang kedua bertanya dan menjawab atau tidak menjawab. Jadi bisa menjawab, bisa juga tidak menjawab. Kemudian yang ketiga meminta tolong. Kemudian pasangannya yaitu memenuhi atau menolak permintaan. Kemudian yang keempat menawarkan, pasangannya yaitu menerima atau menolak tawaran. Kemudian yang terakhir yaitu mengusulkan, pasangan tuturannya adalah menerima atau menolak usulan. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah menyusun teks negosiasi. Yang pertama, menentukan tujuan. Tentukan terlebih dahulu tujuannya untuk apa negosiasi itu dilakukan. Nah, ini yang pertama tentukan tujuannya, kemudian yang kedua menentukan pihak yang akan bernegosiasi. Misalnya kalian akan membuat sebuah teks negosiasi berbentuk dialog. Kemudian tujuannya itu adalah untuk jual beli. Nah, maka pihak yang akan tentukan dulu pihak yang akan bernegosiasinya itu siapa. Nah, biasanya kalau dalam jual beli, maka pihak yang bernegosiasinya adalah seorang penjual dan juga pembeli. Kemudian yang ketiga menentukan konflik. Jadi harus ada konflik. Misalnya nih dalam sebuah, karena tadi sudah memilih teks atau tujuannya itu untuk jual beli, maka tentukan konfliknya. Apakah nanti penawaran dan pengajuannya itu akan bersifat alot atau tidak. Kemudian yang keempat, menentukan solusi dari penawaran. Nah, ketika tadi terjadi konflik, kemudian harus ada solusi. Misalnya, contohnya itu adalah penjual mangga, ya, misalnya jual beli mangga. Nah, supaya dua-duanya mendapatkan keuntungan, maka harus ada solusi. Misalnya, pembeli bisa mendapatkan harga yang dia inginkan, kemudian penjual bisa tetap mendapatkan untung. Misalnya pembeli hanya boleh membawa atau memilih mangga yang kecil-kecil saja kalau harganya mau yang murah. Itu contohnya. Kemudian yang kelima adalah menentukan model kesepakatan dan harus ingat seperti yang sudah dibahas di materi teks negosiasi yang bagian pertama, kesepakatan itu harus menguntungkan kedua belah pihak, kemudian kesepakatannya harus bisa bersifat praktis atau mudah dilakukan. Baiklah, itu untuk materi teks negosiasi yang kedua. Sampai jumpa lagi di materi-materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.